Indonesia sedang dilanda bencana. Gunung Semeru yang terletak di Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi hingga memakan korban jiwa. Kejadian ini sontak membuat banyak hati tergerak, tak terkecuali para selebriti. Atta Halilintar, YouTuber ternama asal Indonesia ini ikut membantu korban letusan Semeru melalui platform donasi atau penggalangan dana. Atta mengajak para pengikutnya juga untuk ikut berkontribusi membantu para korban bencana erupsi Gunung Semeru. Sang ibu mertua dari Atta Halilintar pun juga ikut turun tangan memberikan bantuan langsung ke Lumajang. Istri dari Anang Hermansyah baru-baru ini diketahui menampilkan kepergiannya ke posko pengungsian korban yang terkena dampak dari meletusnya Gunung Semeru melalui akun Instagram miliknya. Tidak hanya Atta Halilintar dan Ashanti, seniman sekaligus aktivis sosial Melanie Subono dan timnya juga ikut bergerak mengirimkan bantuan dan galang donasi. Melanie langsung menggencarkan untuk melakukan donasi dalam akun Instagram miliknya. Melanie tidak ada henti-hentinya untuk mengajak pengikutnya untuk memberikan bantuan terhadap korban Semeru di Lumajang. Kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Dan masih ditemani Melanie Subono. Hai, selamat malam. Sehat Melanie ya? Sehat dan waras. Sehat dan waras? Ya. Waras Penting itu loh itu. Penting. Penting loh. Iya, karena banyak orang satu kotanya nggak waras hari ini. Sudah, itu makanya. Ingat, cintailah pasanganmu dengan segenap hati, jangan segenap jiwa. Jadi kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Mantap itu, mantap. Penting itu. Betul tuh. Melanie, tadi kan kita lihat kamu ini bergerak cepat banget. Tim reaksi cepat lah ini dalam berdonasi untuk para warga di sekitar Semeru yang terkena dampak erupsi Semeru. Boleh nggak diceritakan, apa sih alasan kamu kok secepat itu bikin donasi? Sebenarnya aku punya gerakan namanya Rumah Harapan. Ini adalah tahun ke-14. Rumah Harapan? Iya, udah 14 Termasuk tahun. harapan para jomblo seperti dia ya? Nah, cuman itu belum dapat solusinya kadang. Masih agak sulit. Lebih mudah membantu mereka yang di area bencana gitu daripada yang jomblo kadang. Lama itu. Nanti aja ya Uci Apa bikin itu rumah harapan itu Melanie? Rumah Harapan itu adalah rumah yang gak ada bentuk rumahnya. Yang aku sebut rumah itu adalah Indonesia dan harapan adalah hak semua orang untuk berharap gitu. Jadi udah 14 tahun itu ada dan aku tuh benar-benar memanfaatkan fanbase, pengikut yang ada di setiap kota. Itu yang bikin setiap kali kita bisa ada di area bencana. Tujuan rumah harapan? Visi Memenuhi misinya apa? harapan orang, berbuat baik. Berbuat baik, Aku kalau ditanya tuh kalau suka bikin orang ribut, agama lu apa sih? Kebaikan aja deh. kebaikannya. Kebaikan Tapi aja. hampir mirip, aku kemarin Oktober tuh meluncurkan Omah Asa. Oh iya, Hampir mirip kan? Iya, iya Mbak. Ini nyambung kita berarti. abis ini kita Jadi kolaborasi. Center of berarti. Kindness ya? Betul. Nah, pusat kebaikan lah kira-kira seperti itu. Betul. Jadi kenapa kita selalu bisa, kemarin tuh kita ada di banyak titik, Kalimantan ada, Semeru ada, di NTT ada, Lombok ada, segala macam ada. Karena memang kita punya kaki di setiap daerah gitu. Jadi emang nggak selamanya, dan Rumah Harapan itu bekerja sepanjang tahun. Sepanjang tahun? Sepanjang tahun. Sehari-hari kita bekerja. Pokoknya jam juga. kerjanya 24 jam sepanjang tahun. Selama ada orang butuh, jadi kita sehari-hari Jadi juga bukan ya hanya orang, ada, bukan kejadian, hanya pada saat erupsi. bencana. Jadi makanya kalau ada bencana atau apapun, kita nggak harus yang, ayo cepet kumpulin donasi. Kita punya gudang sendiri, kita punya tempat sendiri, kita emang udah terorganisir dan tersistem gitu. Oke. Apa aja sih Kak bantuannya yang udah diberikan sama mereka? Kalau untuk bencana, karena udah 14 tahun ya, jadi kita tuh udah tahu Oktober sampai Maret, bukannya nyembahin ya ampun maaf banget. Cuman emang biasanya tuh area bencana, bulan-bulan segitu, jadi kita udah siap. Nah, bener kan terjadi gitu. Yang pertama kali kita siapin itu pasti tergantung bencananya. Kalau kayak kemarin pasti mereka kehilangan semua rumah dan segala macam, artinya dari pakaian bersih sampai bahan perut tuh ada. Cuman karena Semeru ada di Jawa dan deket banyak kota besar, sehingga dia akses ke banyak hal tuh masih lebih mudah ketimbang kita ngomong bencana di NTT atau di Papua. Jadi kemarin itu kita bawa beberapa yang pertama kali aku kirim bantuan-bantuan justru kayak sepatu boots, cangkul, vitamin, udah masuk hari kelima, bahan makanan udah gampang, di situ kita bawain obat. Karena nextnya itu pasti setelah seminggu obat diare, obat panas, obat demam. Jadi bertahap tuh. Pokoknya udah tahu. kebutuhan-kebutuhan yang urgent saat itu ya? Iya udah ketahuan kok itu urgentnya minggu pertama apa, minggu kedua Karena apa. sudah terbiasa nangani bencana. Yes, banget. Dan itu udah pasti tersampaikan dengan baik ya? Kita nggak pernah kerja sama posko, kita nggak pernah kerja sama yayasan. Karena langsung. kakinya ada di tiap daerah, jadi kita akan berkeliling. Oke, ini ada apa anak balita, lo butuh apa? Itu Susu. artinya Melanie punya volunteer di semua daerah?
Punya volunteer di semua daerah. Wow. Aku memanfaatkan fans. Daripada lo cuma dengerin lagu gue atau bersenang-senang doang, Iya. lo bisa actually menjadi Wah, sesuatu itu dan melakukan inspirasi banget, sesuatu. Bah, buat aku. Inspiratif. Iya. Kira-kira sampai saat ini berapa banyak sih, Kak, yang sudah diberikan? Kemana? Ya ke mereka. Semeru. Iya. Waduh, nggak terhitung. Tadi pagi kita, 2 hari lalu kita kirim lagi, itu udah buat next-nya. Jadi beberapa dari kota besar terdekat, bahan rumah, mereka udah nggak bahan-bahan buat bikin rumah baru lagi. Apa sih yang kemudian menggerakkan hati kamu untuk selalu berbagi? Itu satu yang dari dulu aku nggak punya jawabannya. Kalau sampai aku punya alasan, itu salah banget sih. Nggak perlu alasan. Berarti no sebenarnya. reason? Maksudnya gini, kenapa harus ada reason untuk nolong orang? Ah, keren tuh. Kayaknya itu panggilan hati ya, Kak? Aku nggak Suara tahu. hati ya? Suara hati. Pokoknya aku merasa itu benar, ya kerjain aja. Ah. Nah, kita kayaknya masih tersambung nih dengan Pak Wagiman kalau nggak salah. Ya, masih tersambung nggak dengan Pak Wagiman? Masih ya? Oh, Coba ini mungkin Melani juga pengen tanya-tanya nih sama Pak Wagiman ini, yang tadi rumahnya selamat tadi Mel. Iya, aku dengerin tadi. Pak gimana? Pak Wagiman, ini ada Mbak Melani Subono. Mungkin ada pertanyaan dari Mbak Melani. Silakan, Mbak Melani. Pak Wagiman, kedengeran nggak saya? Dengar. Oke, gimana Pak kondisinya? Apalagi Pak yang masih dibutuhin di sana? Saya tahu banyak bantuan udah masuk, tapi mungkin tidak semua bantuan juga sampai ke semua titik sampai yang paling dalam ya Pak. Mungkin kadang-kadang kan yang lebih dekat posko, lebih gampang dekat bantuan, lebih mudah dapat bantuan. Kalau dari Bapak sendiri, sekeliling Bapak masih banyak yang kurang nggak sih Pak? Kalau ada, apa? Alhamdulillah cukup masalah bantuan. Cuman kalau bantuan berupa apa? Berupa apa itu? Sembako sudah cukup. Ya kalau di Broba butuh uang aja. Soalnya kan tiap hari berjalan. Ini kan butuh buat bensin gitu. Ini pekerjaan nggak punya. Bapak lokasinya di desa atau di area yang mana ya Pak? Pak Wagiman posisi di kecamatan apa Pak? Saya G. ada di Kecamatan Candipuro. Oh, Kalipuro. Itu dari kabupaten berapa jauh Pak? Sekitar ya ada 3 kilo ya. Oh dekat. oh dekat ya. 3 kilo. Ada lagi Mbak Melani yang mau ditanyakan? Saya pengen tanya Pak, di situ desa, kepala desa, dana desa, RT, RW itu membantu nggak Pak sejauh ini? Kalau RT ya nggak ada, ya Pak. Kalau dana-dana dari pemerintah atau dari kecamatan, kabupaten sudah ada yang turun belum Pak? Dana desa mungkin Dana Pak? desa atau dana kabupaten? Ya belum tahu saya. Nggak pasti. Tapi kalau Pak Wagiman belum menerima ya? Ya banyak yang bantu pakai amplop. Nggak tahu isinya berapa ya, banyak yang salah sasaran lah. Oke Pak. Oke, kita akan lanjut. Sobat Kepo, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.